Kembali lagi di channel Cis Art 73. Apa kabar para pecinta catur? Semoga selalu baik-baik saja. Partai catur kali ini mempertemukan antara Paul Murphy melawan Alphonse Delanoy. Partai catur ini berlangsung pada tahun 1858. Bisa dilihat di papan catur kali ini, Paul Murphy bermain tanpa menggunakan salah satu perwira kudanya. Langsung saja, pada permainan kali ini, Paul Murphy memegang bidak putih. Memulai permainan dengan mendorong pionnya maju ke E4. Dibalas oleh hitam dengan pionnya maju ke E6. Paul Murphy pion ke F4. Mencoba menguasai pusat permainan. Direspon oleh hitam dengan pionnya maju ke D5. Menantang pion putih. Direspon oleh Paul Murphy dengan mendorong pionnya maju ke E5. Lalu hitam mendorong pionnya maju ke C5. Paul Murphy kudanya melangkah ke F3. Direspon hitam dengan kudanya melangkah ke C6. Lalu Paul Murphy mendorong pionnya maju ke C3. Direspon oleh hitam dengan menterinya bergerak ke B6. Selanjutnya, Paul Murphy melangkahkan gajah terangnya ke D3. Direspon hitam dengan mendorong pionnya maju ke D4. Direspon Paul Murphy dengan menterinya bergerak ke E2. Lalu hitam melangkahkan kudanya ke H6. Selanjutnya, Paul Murphy mendorong pionnya maju ke B3. Direspon oleh hitam dengan melangkahkan gajah terangnya ke D7. Lalu Paul Murphy gajah gelapnya ke B2 via C1 gajah. Direspon oleh hitam dengan gajah gelapnya ke E7. Selanjutnya Paul Murphy mendorong pionnya maju ke G4. Direspon oleh hitam dengan melakukan rokade pendek guna mengamankan rajanya. Lalu, Paul Murphy mendorong pionnya maju ke H3. Direspon oleh hitam dengan menterinya kembali ke petak D8. Lalu, Paul Murphy melakukan rokade panjang sayap menteri. Lalu hitam menggeser rajanya ke H8. Paul Murphy gajah terangnya melangkah ke C2. Direspon oleh hitam dengan kudanya melangkah ke B8. Selanjutnya, Paul Murphy memukul pion di D4. Pion pukul pion. Direspon oleh hitam dengan gajah terangnya melangkah ke C6. Lalu Paul Murphy pionnya maju ke F5. Menantang pion hitam. Dijawab langsung dengan pion pukul pion. Dan Paul Murphy pion pukul pion. Dan hitam pion pukul pion di D4. Selanjutnya Paul Murphy mendorong pionnya maju ke F6. Menyerang gajah hitam. Direspon oleh hitam dengan mendorong pionnya maju ke D3. Menyerang menteri putih. Murphy meresponnya dengan memukul pion di G7 dan skak. Direspon oleh hitam dengan rajanya memukul pion putih di G7. Lalu Paul Murphy bentengnya bergeser ke G1 dan skak. Raja hitam kembali lagi ke petak H8. Lalu Paul Murphy memukul pion hitam di D3 dengan menggunakan gajah terangnya, gajah pukul pion. Direspon hitam dengan memukul kuda putih di F3 dengan menggunakan gajah terangnya, gajah pukul kuda. Lalu dibalas oleh Paul Murphy dengan menteri pukul gajah hitam. Selanjutnya, menteri hitam bergerak ke C8 dan skak. Paul Murphy menggeser rajanya ke petak B1.
Hitam, menterinya bergerak ke E6. Direspon Paul Morphy dengan menterinya bergerak ke E4. Guna skak mat di H7. Melihat situasi ini, hitam melangkahkan kudanya ke peta F5. Guna menutup arah serangan dari menteri putih. Lalu Paul Morphy gajah terangnya ke C4. Menyerang menteri hitam. Lalu menteri hitam mundur ke C8. Selanjutnya, Paul Morphy memukul pion di F7 dengan gajah terangnya. Gajah pukul pion. Dijawab langsung oleh hitam dengan bentengnya memukul gajah putih. Benteng pukul gajah. Pengorbanan gajah dari seorang Paul Morphy. Lalu selanjutnya, Paul Morphy mendorong pionnya maju ke E6. Menyerang benteng hitam, sekaligus discover skak dari gajah putih. Direspon hitam dengan menutupnya dengan menggunakan benteng. Benteng maju ke F6. Lalu Paul Morphy memukul kuda di F5 dengan menggunakan menteri. Menteri pukul kuda. Di sini menteri tidak bisa dimakan oleh benteng hitam karena benteng hitam terpaku oleh gajah putih. Direspon oleh hitam dengan menggeser menterinya ke F8. Mencoba memberi dukungan kepada bentengnya. Lalu Paul Morphy menggeser bentengnya ke F1. Direspon oleh hitam dengan kudanya melangkah ke C6. Selanjutnya, Paul Morphy membuat keputusan yang sangat mengejutkan. Keputusan yang sangat mempengaruhi jalannya catur ke depannya, yakni menteri pukul benteng di F6. Menteri pukul benteng dan skak. Dijawab langsung oleh hitam dengan gajah pukul menteri putih. Lalu Paul Morphy benteng pukul gajah hitam dan menyerang menteri hitam. Melihat situasi ini dan posisinya yang saat ini, menteri hitam lalu menghindar ke G7. Dan setelah hitam menghindar ke G7, hitam memutuskan untuk menyerah. Apabila permainan tetap dilanjutkan, maka kemungkinannya ialah Paul Morphy benteng ke F8 dan skak. Direspon oleh hitam dengan benteng pukul benteng. Dikarenakan menteri hitam mendapat pin dari gajah gelap putih. Selanjutnya, putih memukul menteri hitam dengan menggunakan gajah gelap putih dan skak. Raja hitam menghindar ke G8. Dan putih, gajah gelapnya mundur ke A1 dan discover skak dan skak mat. Sungguh permainan yang sangat menakjubkan dan fantastis dari seorang Paul Morphy dan memaksa lawannya untuk menyerah. Demikian video catur kali ini, terima kasih dan sampai jumpa di video-video catur selanjutnya.